Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar pemrograman Python untuk pemula. Nah, pada seri kali ini kita masuk ke pembelajaran tentang tipe data string yang mana akan terbagi menjadi beberapa part, dan pada part pertama kita akan belajar tentang apa itu length dan multiline pada string. Oke, silakan disimak. Oke, jadi string itu merupakan salah satu tipe data yang ada dalam Python ya. Jadi string ini merupakan tipe data fundamental. Disebut fundamental karena tipe data ini tidak bisa disederhanakan lagi menjadi nilai yang lebih kecil atau tipe data lain. Nah, selain tipe fundamental ini, kita juga akan mendapatkan nanti tipe data yang merupakan gabungan dari beberapa tipe data fundamental yang dikenal dengan istilah struktur data atau data struktur. Nah, seperti yang sudah saya singgung kemarin, kalau mau mengeluarkan output tipe dari sebuah data, kita bisa menggunakan fungsi type ya. Jadi kalau kita gunakan fungsi type pada data ini dan kita tekan run, maka akan mengeluarkan output str. Ini artinya tipe dari data Amanda adalah string. Nah, selain langsung pada datanya, fungsi type ini juga dapat kita gunakan untuk menentukan tipe data dari sebuah variabel. Ya, jadi misalnya kita buat sebuah variabel buah di sini, terus nilai dari variabelnya adalah apel. Ya, kita tinggal untuk tahu tipe datanya type dari buah. Kalau kita run, akan menghasilkan output yang sama ya. Jadi outputnya adalah string karena datanya adalah data string. Nah, selain itu, kalau kita menggunakan fungsi print, kita gabungkan dengan fungsi type ini, dia akan mengeluarkan output yang sedikit berbeda tapi maksudnya sama saja ya. Jadi ini str, sementara di sini ada kelas str. Untuk output yang seperti ini, dia itu maksudnya adalah apel adalah contoh dari tipe data str atau string ya, itu maksudnya. Nah, jadi string ini memiliki 3 properti yang kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, string itu berisi karakter yang merupakan huruf atau simbol individual. Terus yang kedua, string memiliki panjang atau length yang merupakan jumlah karakter yang terkandung dalam string. Dan yang ketiga, karakter dalam sebuah string itu muncul secara berurutan, artinya setiap karakter memiliki posisi bernomor dalam string tersebut. Kita akan lihat sebentar bagaimana posisi bernomor yang dimaksud ya. Nah, kita lanjut ke memahami tentang string literals. Nah, jadi setiap kali kita membuat string dengan mengelilingi teks menggunakan tanda kutip, string ini disebut dengan string literal. Jadi nama ini menunjukkan bahwa string secara harfiah ditulis dalam kode Anda ya. Jadi yang dimaksud string literal ini maksudnya adalah string itu ditulis secara harfiah dalam kode. Yang dimaksud dengan ditulis secara harfiah itu seperti ini. Jadi kita mendeklarasikan string tersebut dalam kode kita. Misalnya di sini string 1, kita buat variabel string 1, dia itu input nilainya adalah saya suka membaca buku. Sementara string 2 nilainya adalah buku favorit saya adalah Game of Thrones ya. Jadi kalau kita print, maaf, ini kita run dulu yang pertama. Terus kita print. Nah, jadi kalau sudah run itu nanti dia akan muncul di sini. Kita bisa pilih ya variabel mana yang mau kita gunakan. Ini print string 1, terus yang berikutnya kita print string 2 ya. Oke, kalau kita run, kita akan lihat hasilnya. Kalian bisa lihat di sini, tadi di string 1 itu kita menggunakan tanda petik ganda ya, atau tanda kutip ganda, sementara kalau yang string 2 kita menggunakan tanda petik tunggal. Nah, ternyata walaupun kita menggunakan 2 tanda petik yang berbeda, ketika di print hasilnya itu sama-sama mengeluarkan string atau teks yang kita tuliskan ini ya. Jadi tidak ada perbedaan. Ini artinya apa? Artinya dalam menuliskan string kalian bisa menggunakan tanda petik ganda maupun tanda petik tunggal, tapi syaratnya tidak boleh campur ya. Jadi misalnya dimulai dengan tanda petik ganda terus ditutup dengan tanda petik tunggal atau sebaliknya. Nah, tadi tuh dikatakan yang seperti ini, dia tuh
yang dimaksud dengan string literal. Nah, yang seperti apa yang bukan string literal? Ya, jadi ada string yang tidak secara harfiah tertulis dalam kode kita. Jadi itu misalnya seperti string yang berasal dari input yang dimasukkan oleh user. Ya, jadi kita bisa meminta user atau pengguna untuk memasukkan input sebuah string. Nah, kalau kita minta ke pengguna, maka string yang muncul ini dia itu bukan string literal. Seperti apa? Misalnya kita minta user untuk memasukkan namanya ya. Kita bisa gunakan yang namanya fungsi input. Terus kalau kita run, nah di sini nanti akan diminta user untuk memasukkan nama ya. Misalnya kita memasukkan nama Budi, terus enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistemnya kita. Kalau misalnya kita print tipe dari variabel nama Anda itu, kita akan lihat dia juga merupakan string ya. Tapi bedanya string yang pada variabel string 1 dan string 2 dia merupakan string literal, sementara string yang dari variabel nama Anda dia bukan string literal. Nah, selanjutnya tanda kutip yang kita gunakan tadi maupun tanda yang kutip tunggal maupun kutip ganda, dia itu disebut dengan delimiters ya. Kenapa disebut delimiters? Karena tanda ini memberitahu Python di mana sebuah string mulai dan berakhir. Nah, kalau kita menggunakan salah satu tanda kutip sebagai delimiter, kita bisa menggunakan tanda kutip lainnya dalam string itu. Jadi misalnya di sini kita lihat di string 3 itu kita menggunakan tanda kutip ganda ya. Nah, itu berarti tanda kutip tunggal bisa kita gunakan di dalam string dan dia akan terbaca sebagai string. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita gunakan tanda kutip tunggal sebagai delimitersnya, berarti kita bisa menggunakan tanda kutip ganda di dalamnya dan akan terbaca sebagai string. Kita lihat kalau kita run yang ini string 1 dan string 3 dan string 4, lalu kita print dan string 4-nya, kalian akan lihat tanda di string yang ketiga, tanda kutip tunggalnya itu dia dibaca sebagai string ya, jadi bisa tertulis. Sementara di string yang keempat, tanda kutip gandanya juga dibaca sebagai string. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat, nah bagaimana kalau kita menggunakan delimiters dan tanda kutip di dalamnya itu sama, apakah bisa atau tidak? Misalnya di sini saya deklarasikan string 5 sama dengan tanda kutip ganda, dia berkata halo apa kabar ya. Halo apa kabar saya gunakan juga tanda kutip ganda. Kalau kita run, nah dia akan menghasilkan error. Errornya adalah sintaks error ya, karena tidak dibolehkan kalau sudah digunakan sebagai delimiter tanda petiknya, maka yang di dalam tanda petik itu tidak boleh sama ya. Dia tidak boleh juga menggunakan tanda petik ganda. Nah, di sini kita bisa lihat juga yang dimaksud dalam sebagai karakter dalam string itu adalah segala macam simbol. Ya, jadi walaupun simbol yang tidak ada di huruf Latin, misalnya menggunakan huruf Jepang atau huruf Rusia atau huruf apapun itu, dia tetap bisa kita anggap sebagai suatu karakter dalam string kalau kita tuliskan dalam delimitersnya tadi. Misalnya ini tadi string 6 dan string 7, lihat kalau kita mau lihat string 6, maka akan muncul yang tertulis di sini semuanya, semua karakternya akan muncul. Begitu juga kalau untuk string 7-nya. Oke, jadi walaupun bukan merupakan huruf Latin, tapi tetap bisa dianggap sebagai karakter dalam string. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang panjang dari sebuah string ya. Jadi jumlah karakter yang terdapat dalam sebuah string itu
termasuk spasinya, yaitu disebut sebagai panjang string atau dikenal dengan length ya, yang artinya length itu kan artinya panjang ya. Contohnya di sini kita punya string S saya, berarti kita hitung S A Y A itu ada 4 karakter, berarti panjangnya 4. Terus yang kedua S A Y A spasi 1 2 3. Memang yang tampak itu karakternya hanya 7, tapi karena spasinya juga dihitung sebagai satu karakter, makanya panjang dari string ini itu adalah 8. Nah, untuk mengetahui panjang sebuah string kita bisa menggunakan fungsi len ya. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi kita bisa lihat length dari string saya tadi itu dia adalah 4 ya. Begitu juga untuk len saya spasi 1 2 3 itu lihat dia 8 ya, sekali lagi karena tanda spasinya dihitung. Nah, selain langsung ke datanya, kita juga bisa menggunakan len untuk menentukan panjang string yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Ya, misalnya tadi kita sudah punya beberapa variabel, ada variabel buah, ada variabel string. Kita coba saja beberapa variabel yang sudah kita deklarasikan, terserah yang mana, misalnya string 3. Dan kita run, kita akan lihat panjang dari string 3 tadi itu adalah 54 karakter. Oke, kita masuk ke multi-line string ya. Nah, di sini biasanya multi-line string ini digunakan ketika kita mau menuliskan sebuah paragraf ya. Walaupun sebenarnya dalam rekomendasi PEP 8 style atau aturan penulisannya pengkodean Python itu direkomendasikan baris kode dalam Python itu tidak boleh lebih dari 79 karakter. Hanya mungkin pada kondisi-kondisi tertentu kita butuh untuk memasukkan sebuah paragraf dalam kode kita. Nah, misalnya kita memasukkan paragraf ini ke dalam kode yang kita tulis. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat. Jadi, kalau memasukkan paragraf yang sepanjang seperti ini itu dikenal dengan istilah multi-line string ya, atau string yang dituliskan dalam beberapa baris. Ada dua cara yang umum digunakan untuk menuliskan multi-line string ya. Cara yang pertama itu adalah menggunakan backslash. Ya, jadi kalau untuk menggunakan backslash kalian lakukan dengan cara menambahkan tanda backslash ini pada setiap akhir baris atau lainnya, tetapi bukan pada akhir paragraf. Lihat di sini cara penulisannya. Kita tambahkan di akhir baris, tapi di akhir paragraf itu tidak perlu kita tambahkan backslash ya. Jadi kalau kita run ini, terus kita print, outputnya itu panjang ya. Kenapa panjang? Karena ketika kita menuliskan multiline menggunakan backslash ini, maka outputnya itu akan dituliskan dalam satu baris ya. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan kalau kita menggunakan backslash pada saat menuliskan multiline. Jadi outputnya itu akan dituliskan dalam satu baris. Nah, sebagai alternatif kita bisa menggunakan cara lain untuk menuliskan multiline ini. Jadi kita bisa menggunakan petik triple atau petik 3 ya. Jadi di sini petik 3 ini kita bisa gunakan 2 seperti tadi, karena delimiternya ada 2. Bisa menggunakan petik ganda yang ditulis 3 kali atau menggunakan petik tunggal yang ditulis 3 kali. Ya, kalian lihat ini tadi paragraf yang sama dengan yang dituliskan menggunakan backslash. Kalau kita print, nah, kita bisa melihat hasil dari print variabel paragraf tadi. Itu dia kalau menggunakan tanda petik triple ini, dia sama persis dengan apa yang kita tuliskan ya. Jadi kalau kita tuliskan paragrafnya terdiri dari 1, 2, 3, 5, 6 baris atau 6 line, maka hasil printnya juga akan terdiri dari 6 baris atau 6 line, yang mana setiap potongannya juga itu sama. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena kalau kita menggunakan tanda petik triple itu dia Python itu dia akan memperhitungkan white space-nya atau spasi yang ada di bagian apalagi namanya white space itu spasi luangnya ya, bukan spasi yang di antara kata tapi yang bagian sebelah
kanan ataupun sebelah kiri dari multiline yang kita tuliskan. Sementara kalau untuk backslash dia tidak memperhitungkan white space itu. Nah, jadi misalnya tadi ini kalau pada contoh ini akan lebih jelas ya. Kita tulis bentuk string itu seperti ini. Lihat dengan white space ada yang menjorok ke dalam dan ada yang kosong sekali di sini. Itu kalau kita run, lihat outputnya dia akan sama persis dengan yang kita input di sini ya. Nah, jadi string yang menggunakan tanda petik triple ini dia memiliki tujuan khusus dalam penulisan kode Python. Biasanya digunakan untuk mendokumentasikan kode. Jadi nanti Anda akan sering menemukan di bagian atas dokumen-dokumen .py dengan deskripsi tujuan kode. Selain itu, tanda petik triple ini juga digunakan untuk mendokumentasikan fungsi custom. Ya, jadi ketika digunakan untuk mendokumentasikan kode, string yang dikutip menggunakan tanda petik 3 ini dia disebut sebagai docstring.